di dalam agama kita, agama Islam, berbohong itu bisa menjadi fatal, apalagi untuk seorang pendakwah gitu ya. Ketika dia menyampaikan suatu kebohongan, lalu kebohongan itu dipakai oleh orang lain, maka dia juga ikut diambil dosanya. Maka dari itu, kita menyampaikan dengan kejujuran, bukan dengan kebohongan. Kebohongan hanya ada di ajaran Kristen. Jadi seperti itu, di dalam Islam tidak ada pengajaran kebohongan, hanya ada di ajaran Paulus. Gitu Roy Hans. Nah, itu jawaban untuk Anda. Aduh, ente kadang-kadang ya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bisim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Puji Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan kita setelah melihat cuplikan video di awal tadi, di mana Pak Yusuf PI mengatakan di dalam agama dia tidak ada kebohongan. Jadi secara tidak langsung dia lagi menuduh bahwa agama Kristen menyebarkan kebohongan. Boleh berbohong, boleh menipu. Nah dia sebenarnya belum tahu apa itu ajaran Alkitab. Bagaimana kekristenan itu dia belum tahu. Dia hanya meraba-raba. Belum paham betul bagaimana kekristenan itu. Sama dengan saya dulu Bapak Ibu. Apa yang dituduhkan oleh Yusuf PI itu adalah tuduhan saya dulu sebelum saya menjadi orang Kristen. Di saat saya masih berada di dalam agamanya si Yusuf PI. Saya masih terikat dengan ikatan agama yang begitu kuat. Kalau kata Ustadz Buya Syukur Yasin Bapak Ibu, dipegang kita sakit, dilepas tidak boleh. Kita masuk kamar, tutup pintu, matikan lampu, tutup jendela, pejamkan mata, berimanlah. Nah, kita tidak boleh bertanya terlalu dalam mengenai ajaran Islam saudara. Itu pengalaman saya waktu saya masih berada di dalam agama Islam. Ketika saya bertanya terlalu dalam itu tidak boleh. Saya malah dianggap itu adalah anak Israel. Bani Israel. Seperti orang Israel. Nah orang Israel saudara digambarkan dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang paling banyak bertanya. Dia ketika bertanya kepada Musa itu pertanyaannya sampai sedetil-detilnya dia bertanya. Contohnya ketika orang Israel bertanya kepada Musa mengenai sapi merah atau lembu merah. Itu ditanya sedetil-detilnya. Merahnya bagaimana? Apakah semuanya merah? Tidak ada sedikit pun campuran dengan warna lain? Apakah matanya merah semua? Tidak ada bola mata hitam dan putih? Bulunya merah semua? Sampai ketika kencing, apakah kencingnya warna merah? Apakah nya warna merah? Kotorannya warna merah? Begitu detil pertanyaan orang Israel kepada Musa. Sehingga ketika kami bertanya terlalu dalam, itu dicap orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, dicap murtad. Jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu murtad. Nah, apa yang ditakuti Bapak Ibu? Kenapa setiap kita bertanya, jawabannya sama? Jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Ini ada apa? Ayo kita renungkan. Ayo kita pikirkan. Ada apa? Semua guru itu memberikan jawabannya sama. Jangan bertanya terlalu dalam, nanti kamu bisa murtad. Ini ada apa? Nah, Yusuf PI kita mendengar tadi. Dia mengatakan bahwa ajaran kebohongan itu adanya di dalam agama Kristen. Dan itu adalah ajaran Rasul Paulus. Dia tidak mengenal Rasul Paulus. Dia hanya mendengar. Tuduhan dia, seperti saya bilang Bapak Ibu, tuduhan saya dulu. Bagaimana pandangan saya terhadap Rasul Paulus, bagaimana pandangan saya terhadap pendeta, bagaimana pandangan saya terhadap gereja, bagaimana pandangan saya terhadap orang Kristen, itu sama dengan pandangan Yusuf PI, masih meraba-raba. Kenapa? Karena kita mendengar dari sumber yang salah. Akhirnya jadi salah. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita harus sesering mungkin memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil, dan menjawab setiap tuduhan mereka yang sudah mereka bengkokkan. Nah, kita harus memperdengarkan supaya orang-orang di luar sana mendengar dari sumber yang asli. Karena selama ini mereka mendengar dari sumber yang salah, sehingga penyampaiannya salah, yang didengar juga salah. Saya dulu juga seperti itu, mendengar dari sumber yang salah, saya nangkapnya salah,
dan saya juga memberitakannya yang salah karena saya mendengar dari sumber yang salah. Nah, padahal saudara, kita ketahui semuanya. Ya, di dalam kekristenan itu tidak ada namanya bohong kecil dan bohong besar. Yang namanya berbohong itu tetap dosa. Kalau di dalam ajarannya si Yusufei ada yang bernama takiyah. Takiyah itu Bapak Ibu berbohong demi kebaikan. Berbohong demi agama. Itu diperbolehkan. Itu ajarannya Yusufei. Nah, saudara tadi melihat ya, bagaimana ada ustadz-ustadz tertentu, mereka menyampaikan kapan kita diperbolehkan berbohong. Coba Bapak Ibu, kapan kita diperbolehkan berbohong? Di dalam agama Kristen, ajaran Alkitab yang namanya bohong sampai kapanpun tidak akan diperbolehkan. Dimanapun sampai kapanpun dilarang. Ajaran Yusufei, kita melihat tadi, ada beberapa ustadz ya. Bagaimana judulnya? Kapan berbohong itu diperbolehkan. Nah, kita sering-sering lihat Alkitab. Yusufei perlu melihat Alkitab sesekali. Supaya tahu. Sehingga tidak meraba-raba tentang kekristenan. Rasul Paulus itu adalah seorang yang sangat terhormat. Seorang yang sangat terpandang. Dia bukan sembarangan orang. Bukan orang buta huruf dia itu. Dia orang hebat. Dia orang jago. Dia punya kedudukan. Dia anggota Sanhedrin. Tetapi ketika Tuhan tangkap dia, berubah total semuanya. Akhirnya yang dulunya Rasul Paulus benci terhadap orang Kristen, benci terhadap pendeta, benci terhadap kekristenan Katolik. Semua yang berbau Kristen dia benci. Bahkan dia meminta surat supaya oleh pihak yang berwajib memberikan mandat kepada dia. Dia bisa menyiksa orang-orang Kristen. Didapati surat itu. Nah, dia kejar orang Kristen kemanapun orang Kristen pergi. Dia kejar, dia siksa orang Kristen. Tetapi suatu hari Tuhan tangkap dia. Ketika Tuhan tangkap dia, dia tidak bisa lari daripada jamahan Tuhan. Tidak lama kemudian, dia berubah total. Dia percaya kepada Yesus Kristus dan dia menjadi penginjil yang hebat. Banyak karya-karya Rasul Paulus tertulis jelas di dalam Alkitab. Karyanya begitu memukau kita. Karyanya begitu hebat, begitu luar biasa. Ketika kita membaca karya-karya Rasul Paulus, itu bisa menguatkan iman percaya kita kepada Yesus. Nah, kita tidak tahu saudara ya, apa yang membuat mereka itu begitu benci kepada Rasul Paulus. Nah, padahal dia tidak mengajarkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh manusia. Pembunuhan itu dia diajarkan. Rasul Paulus mengajarkan kasih. Bagaimana kamu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin kamu mengenal Tuhan. Semakin kamu bersaksi tentang keselamatan. Kamu harus memberitakan Injil. Ini yang selalu didengung-dengungkan oleh Rasul Paulus. Dia ingin Injil ini disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Ke segala makhluk. Ke semua suku. Ke semua negara, wilayah, daerah. Ini Rasul Paulus menginginkan kepada setiap jemaat. Dimanapun dia melayani. Dia mengharapkan kepada jemaatnya. Supaya jemaatnya itu kokoh di dalam iman percayanya kepada Yesus Hamasiah dan bagaimana memberitakan Yesus Kristus dan menjadi saksi dan memberitakan Injil. Jadi Yusufei, ayolah sesekali belajar. Jangan pernah Anda berpikir ketika Anda belajar Alkitab Anda menjadi orang Kristen. Jangan. Ya. Tempatkan hati dan pikiran Anda di tempat yang netral. Baru setelah itu Anda komentari. Nah, jadi takiyah itu tidak boleh Yusufei. Tidak ada istilahnya kapan Anda bisa berbohong, kapan antum bisa berbohong, tidak boleh. Nah, bohong itu bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari kuasa kegelapan, dari setan. Karena dia adalah sebaik-baik pembohong. Sebaik-baik penipu daya itu kuasa kegelapan, kalau kata Alkitab. Sebaik-baik pembalas tipu daya itu kuasa kegelapan. Kata Alkitab.
Sehebat-hebat penipu daya, kata Alkitab, itu kuasa kegelapan, setan, si jahat. Nah, karena bohong itu bapa dari segala bapa pendusta. Nah, di dalam Injil Yohanes 8 ayat 44, di situ dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Itu kuasa kegelapan. Nah, jadi bohong itu berasal dari setan, dari kuasa kegelapan. Mau bohong kecil, mau bohong besar, tetap berasalnya dari setan. Bohong kecil, bohong besar berasalnya dari setan. Berbohong demi kebaikan, berbohong demi ini, berbohong demi ono, berbohong demi apapun, tetap berasal dari setan. Jadi tidak ada istilahnya demi kebaikan, nggak ada. Yang namanya bohong ya tetap dari si jahat, bukan dari Tuhan. Nah, kepada Yusuf PI, ayolah berjalan di rel masing-masing, ya. Kami berjalan di rel masing-masing, Anda berjalan di rel masing-masing. Anda punya keyakinan sendiri, kami punya keyakinan sendiri. Anda punya akidah, kami punya akidah. Anda punya Tuhan, kami pun punya Tuhan. Ya, jadi mari berjalan di rel masing-masing. Nah, setiap apa yang orang di luar kekristenan tuduhkan terhadap kekristenan, kami tidak akan tinggal diam. Memang cara kami melihat dan memandang itu berbeda dengan cara Anda melihat dan memandang. Kalau cara kami melihat dan memandang, kami counter dengan Alkitab, dengan ajaran iman berdasarkan Alkitab. Kalau ada di sebelah Anda, tidak begitu. Bahkan ada oknum-oknum tertentu yang rela mato. Tahu ya, rela mato? Ya, maunya menghilangkan nyawa orang. Dalam kekristenan tidak boleh. Jadi setiap ada orang di luar kekristenan memandang Kristen atau membengkokkan iman kekristenan, kami selalu hadir untuk meluruskan. Nah, baik, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum bishim hamasiah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasiah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar orang-orang di luar sana yang masih mencari jalan Shiratal Mustaqim, yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan melalui pelayanan kita, mereka bisa menemukan jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju ke surga. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Terima kasih.